Sampai Indonesia Pagi, saya masih membahas soal pandemi yang sekarang terkendali di Indonesia. Apresiasi sekali lagi untuk kita semua, warga masyarakat, pemerintah, semua stakeholder yang mau menggunakan masker dengan benar, minimal itu. Dan yang kedua adalah yang mau divaksinasi. Nanti akan segera kami jelaskan mengapa vaksinasi ini begitu penting untuk mengendalikan pandemi saat ini, serta kita harus bersiap terhadap gelombang ketiga. Kapanpun datang, kita nggak boleh lagi mengalami seperti gelombang kedua yang kita agak kewalahan begitu. Begitulah bahasa saya untuk memudahkannya. Masih ada Pak Iqbal Mokhtar, pakar kesehatan dan juga Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah, Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan, dan Bung Charles Honoris dari Komisi 3 DPR RI. Mengenai 9, vaksin, Mas Bayu. maaf, Komisi 9. Aduh. Dari 1 pindah ke 9 sih ya. Tadi saya nyebutnya 3 lagi. Aduh, mohon maaf, Bung Charles. Dan kemudian saya ingin menambahkan kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi ini yang mendengarkan obrolan kita, mengapa vaksinasi ini begitu penting pada saat pandemi. Pak Iqbal, Anda bisa menambahkan, karena dalam tulisan kemarin juga Anda turunkan mengapa vaksinasi ini begitu krusial bagi setiap negara dalam menghadapi pandemi. Pak Iqbal? Kalau saya melihat vaksin ini sebagai game changer ya, itu yang bisa merubah permainan gitu. Jadi kita tahu bahwa determinan pandemi itu kan sangat banyak ya, paling tidak itu ada 4 yang kita sebutkan itu adalah 3M, kemudian 3T, kemudian pembatasan pergerakan dan vaksinasi gitu ya. Di antara keempat ini, itu yang paling dominan menurut saya itu adalah vaksin. Kenapa? Karena vaksin ini itu bisa membuat equilibrium atau ketidakseimbangan ini menjadi lebih stabil gitu. Jadi katakanlah 3T, 3M atau pembatasan pergerakan itu kan sifatnya upside down gitu ya, bisa berubah, bisa naik turun seperti fenomena yoyo gitu kan, dan itu bisa merubah pola kesakitan maupun kematian akibat COVID. Tetapi ketika kita memiliki cakupan vaksinasi yang bagus, itu equilibrium determinan itu menjadi lebih stabil gitu. Jadi katakanlah walaupun nanti itu ada gelombang ketiga, itu mungkin tingkat kematiannya itu lebih rendah gitu dibanding kalau misalnya cakupan vaksinasi kita itu lebih rendah. Makanya saya selalu itu di dalam berbagai kesempatan itu menekankan kita harus geber vaksinasi ini, harus kita geber gitu. Dan saya setuju dengan Dr. Nadia bahwa prioritas itu harus diberikan kepada daerah itu yang memang tingkat kasusnya itu tinggi. Memang itu prioritas utama. Sementara tadi kita sedang jeda break, Bung Charles mengatakan kita bisa lihat Inggris. Sekarang Liga Inggris itu sepak bolanya sudah banyak penonton. Begitu ya? Anda punya pengamatan khusus mengenai itu. Silakan Bung Charles. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan Dr. Iqbal, pentingnya vaksinasi. Ya karena kalau kita bicara jujur ya, beberapa pakar epidemiologi bahkan peneliti dari AstraZeneca sendiri sudah mengatakan bahwa herd immunity itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin tercapai ya, karena kita tidak memiliki vaksin yang transmission blocking yang bisa menghentikan penularan. Oleh karena itu vaksinasi itu penting karena vaksin bisa mengurangi dampak atau severity dari infeksi COVID-19. Nah, contoh kasusnya banyak. Ya, kita lihat Inggris, Israel, kalaupun angka penularannya tinggi, tetapi angka hospitalization dan angka kematiannya itu jauh di bawah sebelum vaksinasinya tinggi gitu ya. Jadi harapan saya tentunya apabila nanti kita bisa mempercepat upaya vaksinasi dan 60-70 bahkan 100% rakyat Indonesia sudah tervaksinasi, kalaupun nantinya kita mengalami gelombang penularan berikutnya ya bisa ada infeksi 20-30 ribu per hari let's say, tetapi ya kita tidak melihat rumah sakit penuh, kita tidak melihat angka kematian tinggi gitu, dan akhirnya sistem pelayanan kesehatan kita juga baik-baik saja, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Gitu. Nah, arah-arahnya seperti ke sana, Ibu Nadia masih oke ya. Mudah-mudahan ini bisa terus terjadi vaksinasinya. Yang kemarin diingatkan juga dalam tulisan Dr. Iqbal di Harian Kompas adalah saya menyebutnya hoax di media sosial mengenai vaksinasi. Sekarang itu bagaimana pengaruhnya Ibu Nadia supaya orang tuh, mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia Pagi ini yang mendengarkan kita sudah pada divaksinasi. Kalau belum, jangan ragu-ragu. Kita ingin mencapai sesuatu yang kalau kita terpapar, vaksinasi ini sekali lagi nih membantu Ibu Nadia selalu gitu sebagai media.
vaksinasi bukan kita kebal terhadap COVID-19, tapi kalau terpapar kita tidak parah. Terlindungi, begitu. Bu Nadia, ini sekarang minat masyarakatnya makin tinggi, hoax-nya sudah dilawan, Bu Nadia? Ya, yang pertama kita harus ketahui bahwa kalau kita sakit, tertular, bahkan kemudian dirawat karena COVID-19, hoax tidak akan membantu kita. Yang akan membantu kita adalah vaksin tadi, yang dikatakan Pak Charles, memberikan perlindungan kepada kita untuk sakit kita menjadi sakit parah ataupun sakit yang nanti bisa memiliki resiko untuk kematian. Karena perlindungan dari vaksin itu terhadap sakit berat dan kematian itu sampai dengan 95%. Benar yang disampaikan Pak Iqbal dan Pak Charles juga, bahwa seperti adanya Liga Eropa, kemudian Liga Inggris, itu kita sudah bisa lihat mengapa kemudian organisernya mengizinkan untuk adanya penonton tidak pakai masker, tapi dengan syarat PCR dan sudah vaksin 2 kali. Karena dengan vaksin 2 kali pun, selain perlindungan kepada kita terhadap kematian dan sakit yang berat, jumlah virus itu ditekan seminimal mungkin, sehingga kalaupun kita positif, kita itu tidak akan bisa menularkan kepada orang lain. Nah, jadi ini yang penting juga. Yang kedua adalah dengan divaksin kita menahan virus-virus tersebut bermutasi. Nah, ini hingga ancaman kita juga akan semakin berkurang. Jadi jangan pernah percaya hoax. Kita punya tentunya hoaxbuster yang bisa dicek kepada masyarakat. Ya, kita tahu bahwa Mas Bayu sampai hari ini setidaknya ada 3.000 hoax tentang vaksin COVID-19, dan ini kami menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayainya karena hoax tidak akan membantu kita. Betul, ya. Dan saya mengundang semua pemirsa yang sudah vaksinasi jadi duta vaksinasi. Biar kita lawan hoax itu bareng-bareng. Berikan testimoni di media sosial bahwa vaksinasi itu aman. Mudah-mudahan begitu ya, Bu Nadia. Ya, saya pindah sekarang ke satu concern lagi dari Pak Iqbal kemarin dalam tulisannya mengenai salah satu dari 4 faktor itu adalah pembatasan gerak yang cukup ketat. Kemarin kita lakukan kan ketika PPKM darurat gelombang kedua kemarin. Nah, sekarang kan sudah mulai dilonggarkan. Sementara ada beberapa kemungkinan pelonggaran ini akan masif karena ada hari-hari terjepit, hari libur kejepit, dan juga libur akhir tahun, Natal tahun baru. Nah, Pak Iqbal, apa yang kita harus perhatikan di sini? Ada Bung Charles nanti yang bisa menyampaikan ke pemerintah, ada wakil dari Kementerian Kesehatan. Apa yang harus menjadi concern ketika pergerakan dibebaskan sedikit, dilonggarkan ini, agar betul-betul tetap dalam situasi mengendalikan pandemi? Pak Iqbal. Ya, saya kira di dalam penanggulangan pandemi, proses restriksi dan relaksasi itu merupakan hal yang wajar ya. Jadi kita tidak bisa melakukan total, biasa dilakukan. Semua negara melakukan hal itu. Jadi bukan full restriction atau full relaxation. Jadi ada semacam balance ya, keseimbangan antara restriksi dan relaksasi. Dan keseimbangan ini ditentukan oleh level pandemi yang ada. Nah, makanya memang sejak lama saya sering menganjurkan bahwa kita menggunakan istilah level ya daripada menggunakan PPKM, dan sebagainya. Karena level ini lebih terukur dan presisi gitu. Nah, saya kira kita memang tidak bisa menyalahkan bila pemerintah itu melakukan relaksasi, karena ini memang merupakan sebuah keharusan. Namun relaksasi ini harus dilakukan secara terukur dan dilakukan secara disiplin. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu itu yang sudah disebutkan bahwa ini katakanlah ini yang harus kita lakukan, protokol yang harus kita lakukan, tetapi kemudian mereka keluar dari kesepakatan yang ada, melakukan pelonggaran-pelonggaran yang mungkin tidak sebagaimana yang telah disetujui oleh pemerintah. Nah, ini yang berbahaya. Saya sendiri yakin bahwa pemerintah itu telah mengukur ya secara tepat ya bahwa ini pelonggaran yang dilakukan ini itu efektivitasnya sekian dan tingkat restriksinya sekian. Jadi sepanjang kita melakukan secara konsisten, secara disiplin, saya kira ini kita akan bisa paling tidak menahan laju pandemi yang ada. Oke. Bung Charles, ini kan yang agak susah nih menahan masyarakat supaya, ini kan kita udah kayak dikurung selama sekian waktu, ya sekarang agak bebas, level turun gitu. Maka ketika sebuah, ya ini semua ya, ada loss dari disiplin kita. Kafe menyelenggarakan sebuah acara yang datang rame.
ini kejadian. Ada beberapa yang dalam skala menengah atau kecil juga kejadian. Kita lupa bahwa kita pernah mengalami situasi gelombang kedua kemarin. Belum kalau liburan Nataru ini mirip-mirip dengan mudik. Oke, dibatasi, diupayakan ada pembatasan, tapi diterobos mana-mana. Ya, Indonesia ini kan memang luas begitu. Bagaimana kita melihat ini semua? Atau himbauannya buat pemirsa? Kata kuncinya adalah, keywordnya adalah perubahan perilaku. Tidak ada lagi kecuali perubahan perilaku. Maka ini membutuhkan gotong royong dari kita semua dan keikhlasan dari kita juga sebagai bagian dari masyarakat untuk do whatever it takes, menjalankan bagian kita, tugas kita lah untuk bersama-sama membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Kalau dari sisi pemerintah, saya ingin mengutip Pak Jokowi ya, dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan beliau mengatakan ini berkali-kali bahwa dalam mengatasi pandemi COVID ini kita menerapkan strategi gas dan rem. Ya, kita melihat juga pastinya harus melihat kondisi dunia seperti apa, angka penularan seperti apa. Kalau memang dibutuhkan ya kita harus memang melakukan pembatasan mobilitas dan ini sudah dilakukan. Walaupun mungkin beberapa kesempatan agak sedikit terlambat ya, sehingga angka penularan keburu naik ya. Tetapi ke depan saya rasa dengan pengalaman di waktu-waktu yang lalu pemerintah akan bisa lebih cepat lah. Harapan kami bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan kapan untuk menarik rem atau kapan untuk bisa melakukan pelonggaran. Tetapi sekali lagi untuk masyarakat ya, kita semua harus mau melakukan perubahan perilaku karena ini adalah kita berbicara masa depan kita semua. Ya, setuju Bung Charles. Terakhir sedikit dari Ibu Nadia. Bu Nadia, ini masyarakat nggak perlu khawatir ya. Kalaupun ini sebuah keniscayaan adanya gelombang ketiga, tetapi nggak perlu khawatir karena pemerintah dan kita semua harusnya sudah berpikir dan lebih siap lagi nanti. Begitu Bu Nadia? Ya, bukan berarti kita tidak khawatir ya Mas Bayu. Tetap kita harus siap sedia karena potensi serangan kita ini ibaratkan masih dalam keadaan peperangan. Hari ini mungkin kita menang melawan perang dan kita bisa menurunkan laju penularan, tapi selalu akan ada serangan balik dari virus COVID-19 kalau saya mengibaratkan seperti itu. Artinya kita harus tetap waspada dan kami ingin memastikan juga di tengah pelonggaran aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, kita tetap tentunya mengaktifkan satgas-satgas yang terus meningkatkan tadi menjamin bahwa perubahan perilaku itu tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat harus disiplin protokol kesehatan. Ini satgas-satgas di berbagai tempat-tempat sektor-sektor publik itu harus tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Jangan pernah lengah. Jangan hanya karena sudah ada aplikasi Peduli Lindungi sudah nggak ada lagi satgas yang keliling toko-toko yang memastikan bahwa pengunjung dan juga penjual itu menjalankan protokol kesehatan. Jadi ini harus tetap kita jalankan. Artinya antara balancing untuk kemudian memastikan perilaku ini tetap dijalankan, prokes ini dijalankan, tetap akan kita lakukan. Di sisi lain, pemerintah akan terus bersiap-siap, terutama di hilir. Bagaimana tadi Pak Charles sampaikan untuk menyiapkan oksigen, obat, tempat tidur untuk bisa kita mengatasi kalau nanti terjadi gelombang berikutnya. Dan yang lain adalah pemerintah tetap meningkatkan testing dan tracing, walaupun di tengah kasus yang sudah turun. Oke. Ya, dan kita masyarakat, saya dan pemirsa Sapa Indonesia mendengarkan obrolan kita pagi hari ini, mudah-mudahan terus semangat untuk menjaga masker digunakan yang benar. Kalau kita ingin masuk kemana peduli lindunginya, kita yang aktif kalau perlu. Pak, ayo kita cek peduli lindunginya. Ini menjaga kita semua. Jadi kalau ada yang lengah, kita yang ingatkan. Kalau kita lengah, kita diingatkan, jangan marah. Ini menjaga pandemi untuk masuk kepada endemi. Jangan khawatir, jangan panik jika terjadi serangan atau apa segala pun, karena kita sudah pernah mengalaminya, kita semua bersiap untuk menuju yang terbaik. Persiapan kita, vaksinasi. Betul ya Bu Nadia? Kalau belum, segera vaksinasi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan yang parah dari COVID-19. Saya sudahi obrolan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Iqbal, tulisannya dan ingatannya atau warningnya. Terima kasih Bung Charles dan juga terima kasih Bu Nadia untuk waktunya. Terima kasih Mas Bayu. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mari Pak Charles.